Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Oke, hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-13. Pada pertemuan ini kita akan membahas analisa break even. Break even artinya itu adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan mengalami tidak rugi dan juga tidak untung, artinya impas. Jadi penghasilan yang diperoleh impas untuk menutup semua biaya yang dikeluarkan. Itulah adalah analisa break even. Jadi kalau kita saya punya usaha, kemudian eh, penjualan yang kita peroleh setelah dikurangi biaya-biaya ternyata impas. Nah, itu adalah analisa break even point. Nah, itu bisa kita hitung. Syaratnya cuman ada asumsi atau syarat yang harus dipenuhi. Oke, kita langsung masuk ke halaman pertama. Nah, di sini tujuan perusahaan pada umumnya adalah mendapat laba ya. Jadi tujuan perusahaan pasti mendapatlah laba. Kita berusaha berarti kita membuka usaha wira swasta, pasti tujuannya adalah memperolehlah laba. Kemudian karena itu manajemen harus mampu merencanakan sekaligus mencapai laba yang besar. Jadi memperoleh laba sebesar-besarnya. Perencanaan perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuat budget. Jadi kita sudah membuat hitung-hitungan ya. Hitung-hitungannya biaya berapa, penjualan berapa, sudah ada hitam di atas putih, harus sudah ada rencananya. Itu kita sebut budget. Biasanya budget dibuat dari data-data sebelumnya, periode sebelumnya. Nah, di sini untuk mencapai laba yang besar, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah. Nah, jadi dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, ya udah pasti perusahaan menekan biaya serendah-rendahnya, menekan biaya produksi serendah-rendahnya. Makanya nanti ada mata kuliah akuntansi biaya yang tujuannya adalah perusahaan dapat menganalisa biaya produksi sehingga bisa dilihat mana yang bisa ditekan, mana yang tidak, sehingga dapat memperoleh biaya produksi persatuan itu serendah-rendahnya berdasarkan data yang ada. Kemudian yang kedua, menentukan harga jual. Nah, di sini juga penentuan harga jual juga penting ya. Karena kan kita lihat banyak ada produk yang sama tapi harganya berbeda-beda. Nah, menentukan harga jual ini juga tidak bisa sembarangan. Kalau kita terlalu tinggi, untungnya besar, cuman kalah bersaing. Kita menjual harga rendah, laku, cuman target yang harus kita kejar terlalu tinggi. Nah, jadi ini harga jual juga harus dipertimbangkan matang-matang. Kemudian yang ketiga adalah ya tentu saja menaikkan volume penjualan, dijual banyaknya. Nah, kalau yang menekan biaya produksi kita pelajari dalam akuntansi biaya. Menentukan harga jual, kita mengambil data dari akuntansi biaya, kemudian juga dengan harga pesaing dihubungkan dengan tingkat keuntungan yang kita inginkan. Kemudian volume penjualan tentu saja nanti berkaitan dengan manajemen pemasaran, promosi dan lain-lain. Jadi ada 3 cara yang dilakukan perusahaan ya: menekan biaya produksi, meningkatkan penjualan, volume penjualan, kuantitinya, dan menentukan harga jual. Kemudian selanjutnya, ketika ketiga langkah di atas tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Jadi merupakan satu kesatuan ya, itu secara bersamaan. Biaya produksi pasti berkaitan dengan harga jual, dan harga jual juga nanti akan menentukan apakah bisa dijual sebanyak-banyaknya. Biaya produksi yang tinggi, maka harga jual akan tinggi. Harga jual akan tinggi, maka barang akan sulit dijual.
Break even point dapat diartikan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Ini analisa BOP. Break even point kita kenal dengan BOP, break even point. BEP ya, bukan BOP, BEP, break even point. Analisa break even tidak hanya semata-mata untuk melihat ke dalam perusahaan break even saja, tetapi mampu memberikan informasi kepada pimpinan mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Jadi saat kita membuat analisa break even point, maka kita akan menghitung biaya variabel per satuan produk, biaya jual per satuan produk, sehingga kita dapat memperoleh perhitungan dari setiap unit yang kita jual. Misalnya kalau 1 unit berapa yang kita peroleh, 2 unit, dan seterusnya, sampai kita bisa melihat berapa keuntungan yang diperoleh dalam setiap penjualan per unitnya. Selanjutnya, penentuan tingkat break even. Nah, untuk menentukan tingkat break even, nah ini langkah yang harus dilakukan saat kita akan menentukan break even. Yang pertama adalah biaya harus dibagi menjadi dua supaya bisa dihitung, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tetap ya, tidak berubah sampai kapasitas produksi tertentu. Jadi bukannya tidak bisa berubah ya, dia tetap sampai kapasitas produksi tertentu, output maksimum, maka biayanya akan tetap. Kemudian biaya variabel, biaya yang jumlah totalnya akan naik turun sebanding dengan hasil produksi. Jadi biayanya akan bertambah seiring dengan jumlah kuantiti yang diproduksi. Contoh-contohnya sudah ada ya. Biaya tetap itu seperti penyusutan mesin, biaya penyusutan, sewa gedung, itu kan tetap ya, jumlahnya tetap. Biaya variabel ya tentu aja biaya tenaga kerja yang mengerjakan produk, kemudian biaya bahan ya. Jadi biayanya dia produksi dibagi dua, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP itu unsur biaya variabel. Nanti akan dibahas lebih dalam akuntansi biaya. Jadi biaya harus dibagi dua ya. Jadi apapun usahanya, misalnya kalian punya usaha mau ngitung BEP, syarat pertama kalian harus bisa membagi dua biaya, yaitu mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel. Kemudian ini contohnya firma Nurfiati ini memproduksi apa nih, tidak disebutkan ya. Nah, kapasitas produksi 240.000 per satuan. Di sini kita lihat biaya tetapnya 18 juta. Berarti 18 juta ini adalah biaya tetap, sudah dibagi dua, tapi biaya tetap ini sampai dengan 240.000 satuan sesuai dengan kapasitas produksinya. Apabila sudah di atas ini, maka biaya tetapnya pasti akan meningkat. Kemudian biaya variabelnya. Nah, di sini kan ada biaya langsung, biaya tenaga kerja. Nah, ini bahan langsung ya. Kita biaya bahan baku BBB. Nah, ini BTKL, biaya overhead pabrik. Nah, ini yang variabelnya. Nah, variabelnya di total ada 26 juta totalnya ya. Nah, nanti ini 26 juta dibagi dengan biaya per satuannya, dia produksi berapa. Nah, nanti dibagi. Kemudian laba yang dibudgetkan adalah 6 juta. Jadi dia mempunyai target penjualan 200 unit, 200.000 unit dengan harga persatuan 250 unit. Nah, jadi dia nanti kalau dia berhasil menjual 200.000 unit dengan harga satuan Rp250, maka akan memperoleh keuntungan, akan memperoleh penghasilan sebesar 50 juta. Kemudian biaya yang dikeluarkan adalah biaya tetapnya, biaya totalnya 44 juta, maka labanya adalah sebesar 6 juta. Ini adalah yang budgetkan. Nah, ini dia membuat budget nih. Penjualannya harus 200, periode ini 200.000 unit, harganya ditentukan 250, maka penghasilnya 50 juta. Total biaya ini
Biaya tetap kita sebut biasanya fixed cost, variable variable cost. Ini adalah total cost TC, keuntungannya 6 juta. Nah, ini adalah cara menghitungnya. Break even dalam satuan, ini dalam unit ya. Biaya tetap dibagi margin persatuan barang. Nah, kemudian dijabarkan lagi margin persatuan barang itu adalah harga jual persatuan dikurang biaya variabel persatuan. Jadi break even pointnya biaya tetap kita lihat 18 juta. Kemudian dibagi 250.000 adalah penjualannya, harga per unitnya 130 adalah biaya variabel per unitnya. Maka dalam satu unitnya adalah perusahaan harus menjual sebesar 150.000 unit per satuan untuk mencapai break even point. Ini adalah dalam unit satuan. Nah, ini adalah dalam rupiah. Rumusnya setelah dijabar-jabarkan maka akan menghasilkan break even point sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangin variabel per biaya variabel per penjualan. Biaya variabel dibagi per penjualan. Ini kurang garisnya ya. Nah, ini dia asalnya dari sini, ada biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan. Kalau kita sudah mendapat satuan, ini gampang, tinggal dikalikan aja sama harga per unitnya. Maka itu adalah break even point dalam rupiah. Kalau dalam kuantiti, yang sebelahnya adalah dalam rupiah. Oke, ini sudah saya bantu dibuatkan rumusnya dalam Excel. Seperti dilihat ini P harganya 250.000 per unit. Ini Q, penjualannya adalah 200.000 kuantiti unit. Fixed cost biaya tetap 18 juta, variable cost 26 juta. Nah, ini jadi biaya variable cost per unit adalah 130 rupiah, didapat dari lihat C8 variable cost dibagi dengan kuantiti 200.000, hasilnya 130 rupiah per unit. Variable costnya penjualannya 250 rupiah. Ini ditentukan perusahaan. Oke, yang saya kira ini ditentukan perusahaan. Ini ditentukan perusahaan. Ini dihitung. Yang hitung saya kasih hijau. Nah, ini dihitung. Nah, kemudian kita hitung BP-nya dalam unit. Nah, kita hitung C7 nih, variable cost ya. Saya kasih warna biar kalian gampang. Variable cost diperoleh BEP diperoleh fixed cost dibagi apa tadi rumusnya? Fixed cost dibagi D5. Nah, ini kita kasih warna dikurangi D8. Nah, oke, jadi BEP-nya diperoleh 18 juta dibagi 250 dikurangi 130, hasilnya ini. Rupiahnya gampang kan? Nah, ini saya kasih warna lagi. Nah, ini cara singkatnya kan, berarti 150 unit dikali 250 unit, maka hasilnya ini. Nah, ini adalah dengan menggunakan rumusnya C7 fixed cost dibagi 1 dikurangi C8 26 juta dibagi E5. Nah, ini adalah hasil penjualannya. Nah, rumusnya oke. Ini ya. Jadi 1 dikurangi C8 variable cost dibagi penjualan. Nah, ini adalah rumus-rumus yang terlibat. Hasilnya sama kan? Jadi harus sama kan? Ini rumus berdasarkan rupiah, ini rumus singkat kuantiti dikali harga jual. Nah, hasilnya harus sama baik menghitung dalam rumus rupiah maupun dalam kuantiti. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah Excelnya. Nah, tadi kan
kita juga dapat melihat perkembangan penjualan tiap unitnya. Oke, ini juga kalian harus bisa menghitungnya ya. Caranya seperti ini, saya juga sudah bantu buatkan tabelnya di sebelahnya. Nah, Q adalah quantity. Ini kita tulis kelipatan 10.000, 10, 20, 30. Nah, mau saya contohkan atau langsung di sini ya. Nah, nanti kalian bisa buat sebagai tugas nih. Nah, boleh juga nih. Nah, ini rupiahnya 250, ini 130. Nah, baik, kita contohkan. Sila kita copy ini. Variable cost tetap. Wah. Oke, sampai di sini. Caranya kita lihat. Sheet, pindahkan ke sini. Kita pasta. Variable cost harganya 130, 250. Nah, ini adalah fixed cost-nya. Nah, total variable cost-nya di sini kita hitung variable cost. Berarti rumusnya sama dengan quantity dikali variable cost. Nah, terus di bawahnya kita buat total cost. Total cost diperoleh sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Oke. Nah, sekarang kita hitung penjualannya. Penjualan sama dengan quantity dikali harga penjualan. Nah, oke. Nah, keuntungannya, profit. Nah, jangan gitu, laba ya. Nah, laba sama dengan total cost dikurangkan penjualan. Kebalik ya. Penjualan dikurangi total cost. Nah, kita menjual 10.000 unit, maka kita akan rugi 16.800.000. Nah, ini tinggal kita buat kelipatan saja. 20 tuh 23, 30 tuh 23, 40 23. Nah, 20 tuh 23 ya. Oke. Ini kita buat koma format. Nah, ini kita tarik saja ya. Maka seharusnya dia sampai 200. Boleh dah. Nah, dia akan urut sendiri. Kemudian nih harga dan ini harus tetap ya, maka kita copy, kita sampai ke 200.000. Enter, sebelah ya, enter kan sudah. Oh iya, ini juga harusnya sama, di copy karena dia tetap ya. Tetap ya kan. Nah, ininya tinggal kita tarik rumus yang telah kita buat sampai ke bawah. Nah, oke, di sini tambahkan 18 tuh 2 3 4 5 6. Dapatlah hasilnya. BEP di berapa unit? Nah, inilah BEP-nya 150 unit. Break even Oke, begitu cara membuatnya. Nih tinggal dirapihkan ya kan. Dirapihkan. Nah, oke, tolong diperhatikan. Ini nanti bisa saya usulkan sebagai tugas. Ini cara membuatnya. Bila kita menjual 200 unit, maka perusahaan akan untung 6 juta. Bila perusahaan menjual 70.000, maka perusahaan akan rugi 9.600.000. Oke, begitu cara membuatnya. Kemudian, nah ini adalah di diagramnya. Nah, nanti dari Excel ini kita masuk ke diagram. Jadi ini adalah standarnya. Ini yang warna merah ini lurus adalah penjualan. Kemudian yang warna hijau ini adalah apa nih? Total cost ya. Jumlah biaya atau total cost. Dan yang kuning ini nggak kelihatan, yang garisnya mendatar adalah fixed cost. Jadi saat dia tidak produksi, maka tetap akan biaya tadi sebesar 18 juta, ditunjukkan dengan warna kuning.
Nah, variable cost dimulai dari 18 juta atau dari fixed cost. Ini kita sebut total cost, yaitu fixed cost ditambah variable cost. Maka garisnya juga dimulai dari fixed cost, kita tarik garis lurus. Nah, persilangan antara penjualan dan total cost di sini adalah titik break even point. Maka daerah yang di sini disebut yang di atas persilangan titik BEP adalah daerah untung, yang di bawah titik persilangan adalah daerah rugi. Jadi bentuk break even akan selalu seperti ini ya. Penjualan dimulai dari titik 0, variable cost adalah garis mendatar, dan total cost adalah dimulai dari fixed cost. Nah, nanti perpotongan antara penjualan dan total cost itu adalah titik BEP. Oke, selanjutnya anggapan. Nah, ini ada asumsi yang harus dipenuhi apabila kita ingin menggunakan analisa break even poin. Yang pertama adalah biaya harus dapat dipisahkan. Seperti tadi dibahas di awal, biaya harus dapat dibagi menjadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai kapasitas penuh. Jadi dia tidak konstan selamanya ya, sampai titik produksi maksimal. Maka biaya tetap akan tetap. Kemudian biaya ini akan selalu ada berapapun yang akan diproduksi sampai dengan kapasitas produksi. Kemudian biaya variabel akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume penjualan. Jadinya berubahnya proporsional ya, sesuai dengan barang yang diproduksi. Harga jual persatuan tidak akan berubah. Nah, syarat yang terakhirnya adalah harga jual persatuan tidak akan berubah berapapun unit yang dijual, atau tidak ada perubahan harga. Jadi biaya tetap harus tetap, harga jual harus tetap ya. Biaya variabel harus berubah secara proporsional dengan unit yang diproduksi. Biaya harus dipisahkan menjadi dua. Itu adalah syarat-syarat break even poin. Kemudian masih ada lagi, hanya ada satu macam barang. Nah, biaya produksi biasanya dia hanya memproduksi satu barang. Dengan anggapan di atas, maka garis-garis jumlah penjualan dan jumlah biaya semua nampak lurus. Nah, kan lurus karena biayanya tidak berubah. Analisa berkelanjutan baik dengan rumus matematika dan maupun grafik tidak dapat menunjukkan kepada penganalisa tentang penjualan yang optimum. Nah, jadi penjualannya hanya sesuai budget, sedangkan nanti realitanya adalah tergantung kemampuan perusahaan dalam menjual. Semakin perusahaan banyak menjual, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Nah, kemudian di sini kita akan bicara margin of safety, hubungan atau selisih antara penjualan yang dibudgetkan. Nah tadi 200.000 unit itu adalah penjualan yang dibudgetkan. Harga jualnya juga dibudgetkan Rp250. Atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat break even disebut tingkat keamanan, margin of safety bagi perusahaan. Jadi tadi nih selisih. Nah, ini kan tingkat yang tadi 200.000 unit kan. Nah, selisih antara 200.000 unit ini dengan 150.000 unit ini BEP, ini adalah margin of safety. Jadi dari 150.000 unit sampai 200.000 unit itu adalah margin of safety. Jadi perusahaan mempunyai titik aman dari 200.000 unit ini hanya sebesar 50.000 unit. Jadi boleh titik amannya adalah hanya 50.000 unit. Apabila penjualan dari titik amannya di bawah 50.000 unit, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi itu intinya margin of safety. Jadi dari titik break even point nih 150.000 unit sampai budget penjualan 200.000 unit ini kan 50.000 unit selisihnya, itu kita sebut margin of safety. Nah, ini cara menghitungnya ada ya. Nah, ini cara menghitungnya di sini 50.000 unit. Ini adalah budget penjualan dibagi break even point 37.500 dikali 100%. Nah, artinya 133%. Berarti bila kita dapat menjual
200.000 unit ya kan, atau 50 juta rupiahnya, maka target penjualan kita adalah 133%. Jadi kita punya margin sebesar 33%, atau lebih tepatnya di nomor 2 kita hitungnya 50% kurang 50 juta. Ini budget penjualan dikurangi BEP dibagi penjualan dikali 100% adalah 25%. Nah, ini terangannya bisa dibaca. Nah, hasilnya harus sama kan, 50.000 unit selisihnya. Berarti apa? Perusahaan mempunyai titik aman sebesar 50.000 unit. Jadi target penjualan adalah 200.000 unit. Nah, perusahaan mempunyai angka amat bila tidak tercapai adalah sampai 200.000 unit dikurang 50.000 unit atau titik event point ya. Jadi kemampuan perusahaan tidak menjual hanya dibeli toleransi sebesar 50.000 unit. Di atas itu maka perusahaan akan mengalami kerugian. Oke, ini adalah contoh soal analisa yang bertujuan untuk mengetahui suatu keadaan di mana perusahaan dalam keadaan impas adalah break even point. C. Biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume adalah variable cost. B. Nomor 3, asumsi dari penggunaan rumus BEP adalah asumsi biaya harus dipisah menjadi biaya tetap dan variabel. Benar. Harga jual persatuan tetap. Benar. Biaya tetap tak berubah. Benar. Biaya variabel berubah-ubah secara tidak proporsional. Salah. Biaya tetap yang berubah bisa sampai titik tertentu. Nah, ini ada soalnya harusnya adalah asumsi dari penggunaan biaya kecuali, yaitu D. Biaya variabel berubah secara profesional. Harusnya dia secara proporsional. Kemudian 4, selisih antara penjualan yang direncanakan dengan tingkat penjualan BEP adalah tadi selisih, berarti 150.000 unit sampai dengan 200.000 unit, itu kita sebut margin of safety. C. 5, rasio antara marginal income dengan hasil penjualan. Marginal income dengan hasil penjualan kita sebut margin income ratio. B. Margin income ratio. Oke, sampai di sini pertemuan 13. Jangan lupa cara membuat tabel ini ya. Tadi sudah saya tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Nah, kemudian juga perhitungannya tadi dengan rumus Excel. Karena nanti akan saya gunakan sebagai tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong disimak baik-baik. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan melalui diskusi WA Group. Oke, sampai ketemu di pertemuan ke-14. Salam.